Yang contoh keempat, sepertiga pangkat min 3. Ini menjadi 3 pangkat 3. Kenapa? Nah, elok kan? Ini berarti kan satu, ya, tulisannya nih. 1 pangkat min 3, ya kan? 1 pangkat min 3 dibagi 3. Ini memang jelas tiganya naik ke atas, kemudian pangkatnya ini menjadi minnya menjadi plus 27. 0,5 pangkat min 3, 0,5 itu kan setengah ya. Ya, ini berarti 1 pangkat 3 ya 1. Jadi bilangan 1 dipangkatkan berapapun 1. 1 pangkat 0 apalagi. 1 pangkat setengah 1. 1 pangkat 5 1. Karena 1 1 1 gitu. Contoh ke-6. Ini 2/3 pangkat min 4. Dibalik ini 3/2 pangkat min 4. Gitu kan. Ya, mudah. Dibalik itu ya. Dibalik itu. Lanjut. Jadi ini yang perlu kalian yang di titik tebal ini untuk pegangan. Lanjut. 10 ini. 12 pangkat min 1 kali sepertiga pangkat min 2. 12 pangkat min 1 1/12. 3 pangkat min setengah min 2, 3 pangkat 2 karena ini naik. Ya, 2. Hasilnya ini. Hasilnya kenapa hasilnya 3/4? Nah, 3/4. 9 kali 1/12. Ya kan? 9 kali 1/12. 9 dibagi 1/12, 3/4. Yang ini 4 pangkat 3 dibagi 6. 4 pangkat min 3 dibagi 6 pangkat min 2. 1/4 pangkat 3. 1/6 pangkat 2. Kalau dikali, ya naik. Jadi 9/16. Dikali naik, dikali. Ya, dikali naik gitu loh. Begitu. 10 juga itu. Ini ada contoh-contoh yang bisa kalian pahami. Ada contoh-contohnya ya. Nanti akan saya upload juga. Nah, ini yang cetak tebal. Sebetulnya ini kan saya mengulangi. Ketika kalian di SMP dulu sudah disampaikan. Dalam penulisan menggunakan notasi ilmiah atau bentuk baku, sebuah bilangan dinyatakan dalam bentuk A kali 10 pangkat N. Ini. Dalam astronomi juga begitu. Misalkan jarak kecepatan cahaya. Ya. Jarak antara bumi dan matahari 150 juta kilometer itu ya 1,5 kali 10 pangkat 7. Jadi A-nya itu adalah bilangan antara 1 sampai 10. Tidak mesti bilangan iya 1 sampai 10 ini. Massa bumi 5,98 kali 10 pangkat 24 kg. Massa elektron 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Ini dalam ilmiah ditulis begitu. Selesaikan bersama temanmu ini. Nah, ini 1 sampai 5 merupakan sifat-sifat dari pangkat positif dan pangkat negatif. Ini nanti bisa kalian hafalkan. Tentunya dengan banyak latihan nanti tentu saja bisa hafal dengan sendirinya. Oke. Nah, ini juga langkah-langkahnya ini. Langkah-langkah pembuktiannya bisa bermacam-macam. Salah satunya sebagai berikut. A pangkat min M dikali A pangkat min N sama dengan 1/, A pangkat M kali 1/, A pangkat N sama dengan 1/, A pangkat M kali N.
Terus ini ya, berikutnya ya. Terus ini kan ini negatif, ini positif naik menjadi positif. Nah, sampai yang kelima. Ini bisa dirunut itu. Dan sudah jelas. Ini pembagian ya. Kalau perkalian ya berubah ini yang tadinya min jadi plus. Kenapa ini min di bawah? Tapi tertulisnya ya seperti ini. Ketemu juga. Ya. Ada contoh-contoh soalnya. Bisa coba ini perkalian. Bawah sekali. Ini untuk kalian pelajari, nanti bisa ditanyakan di saat kita ketemu ya. Atau ada meeting yang ketemu bareng. Meeting di tim. Ini untuk ukur. Perhatikan gambar inti sel. Ini inti sel ya. Apabila perbesaran gambar tersebut 12.000 kali, berapakah diameter inti sel sebenarnya? Ya. Diameter inti sel pada gambar sekitar 3 cm. Ini 3 cm nih. Perbesarannya 12.000 kali, maka diameter sebenarnya adalah 3 dibagi 12.000 sama dengan 1/4000 cm. Ya, 1/4000. Itu sama dengan 0,00025 cm. Ingat, ini nilai A-nya harus antara 1 hingga 10. Maka 2,5 kali 10 pangkat 4. Di sini ya. 1, di sini kan ini 1, 2, 3, 4. Nah ya kan. Ini min 4. Ya kan. Kalau mau dibuat meter, ya ditambah pangkat min 6 lagi, makin kecil. Gitu. Satuan dalam fisika kan ada 2. CGS, kilogram, CGS dan MKS. Ya, CGS cm, kilogram sekon. MKS meter, kilogram sekon ini. Ini yang menggunakan senti, ini yang menggunakan meter. Selisihnya 2. Ya kan? Kan kalau satuan kan ratusan kan memang selisihnya 2. 2 digit maksudnya. Contoh yang kedua, pada pemutaran film di gedung bioskop, cahaya dari proyektor digunakan untuk memberikan bayangan berupa gambar pada layar. Nah, ini saya susah nih. Karena kalian itu tidak mengenal bioskop. Memang nggak pernah ngerti bioskop, nggak pernah nonton, nggak tahu ya. Ya. Nontonnya film di layar laptop atau TV, tidak ngerti bioskop. Tapi sebetulnya itulah. Jadi ada proyektor digunakan untuk memberikan bayangan berupa gambar pada layar. Bila kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik dan jarak proyektor ke layar 12 meter, berapa waktu yang diperlukan cahaya dari proyektor untuk sampai ke layar? Jadi kalau kalian masuk ke bioskop, dibayangkan itu di belakang kalian duduk itu ada lubang ya besar antara lebar 20 kemudian lebar 10 untuk keluarnya apa ini proyektor, cahaya proyektor. Persis itu. Ya persis LCD proyektor itulah yang digunakan untuk mengajar di depan kelas. Jarak 12 menit. Waktunya TS per V. 12 dibagi ini ya. Ternyata waktu ini kan 12 dibagi 3 4. 4 kali 10 pangkat min 8. 4 kali 10 pangkat min 8 detik. Berapa detik ini? 0,000004. Nolnya ada 8. Nolnya ada 9. Kecil sekali. Cepat sekali begitu ya. 1 detik aja kan tik. Nah ini 1/4 juta detik. 1/400 juta detik. 1 detik dibagi 400 juta. Ya, tidak bisa diamati dengan mata. Contoh ketiga, dalam setiap mol suatu zat terkandung sejumlah awak partikel yang sama banyak, yaitu 6,0.
Saya lanjutkan ya, nanti terputus lagi. Nah, ini 6,02 kali 10 pangkat 23 ini namanya bilangan Avogadro. Kalau nanti kalian belajar kimia ini ngerti nih. Ini bilangan Avogadro. Besarnya partikel sekian. Ya. Ini untuk menghitung. 1 mol sekian. Berat 1 mol 58,5 gram. Maka ini berat partikelnya adalah 58,8 dibagi bilangan Avogadro. Ada 9,72 kali 10 pangkat 2 pangkat min 23 gram. Ingat, ini pangkatnya min 23. Berarti kalau ditulis 0,00-nya itu ada 22. Terus kali terakhirnya 972. Ini tertulisnya gini nanti ini. 0, ya, 0, 0 ya. 0 itu nolnya ada 22. Begitu seterusnya sampai dengan ini tentang gaya tolak menolak. Ini sesuai dengan hukum mekanika ya. Terus ini ada salah satu jenis bakteri, berarti ini ada hubungannya dengan biologi. Kalian tidak mengenal biologi. Gitu. Oke. Kita lanjutkan dengan bentuk akar dan pangkat pecahan. Bentuk akar dan pangkat pecahan. Oke. Nanti akan kita baca pada video berikutnya.